Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 4, mata kuliah komputer akuntansi, rombal akuntansi internasional 2019 akan menyampaikan materi menginput data di kode pembantu, menambah baris pada sheet buku besar dan buku besar pembantu, dan mengcopy rumusnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Anjani dengan NIM 7211419138, dan di video kali ini saya akan menyampaikan materi menginput data di kode pembantu. Langsung saja kita pilih menu daftar kode. Di sini sudah dituliskan contoh dari kode pembantu milik PT Jaya Elektronik. Jadi, kode pembantu itu merupakan kode yang terkait dengan buku besar pembantu. Lembar kerja daftar kode pembantu digunakan untuk menampung daftar kode pembantu dan saldo awal buku besar pembantu. Cara membuatnya mudah saja. Sebelumnya di sini saya delete dulu. Yang pertama kita tuliskan kode. Lalu nama, kolom status, lalu terakhir ada saldo awal. Di sini kodenya kita isi dengan C0, 01, C0, 02, C0, 03, lalu S0, 01, S002, S0, 003. Selanjutnya kita isi nama. Yang pertama Toko Jaya, lalu Toko Maju, Toko Super. Selanjutnya ada Toko ABC, Toko 1, 2, 3, Toko X, Y, Z. Status. Jadi begini, kode ini merupakan kode dari buku pembantu, sementara namanya merupakan nama-nama dari si buku pembantu itu juga. Nah, status ini termasuk apakah dia termasuk kode pembantu hutang atau kode pembantu piutang. Apabila dia termasuk ke status kode pembantu hutang, maka kita tulis dengan account payable. Kalau misalkan ditulis dengan termasuk kode pembantu piutang, maka kita tulis dengan account receivable. Sebagai contoh saja, yang pertama kita tulis dengan account receivable. Account receivable sama dengan enter. Jadi dengan trik ini kita tidak perlu menulisnya berulang kali. Lalu di bawahnya kita tulis account payable. Masih dengan menggunakan trik yang tadi. Selanjutnya kita hapus saldo awalnya. Masukkan saja 8 juta, 10 juta,
kita tidak perlu menuliskan angka menggunakan titiknya, cukup dengan ubah formatnya dari general menjadi counting. Jadi dengan sendirinya dia akan muncul tulisan Rp atau tulisan mata uangnya. 4 juta, terakhir 6 juta. Nah, nilai saldo awal buku pembantu, baik buku pembantu piutang maupun buku pembantu hutang. Jadi saldo awal itu maksudnya itu ya. Selanjutnya kita beralih ke jurnal umum. Jadi di sini saya tidak akan menyampaikan bagaimana cara membuat atau mengisi jurnal umum, melainkan kita akan membuat rumus di sini, ya. Saya akan hapus sebagian saja. Baik. Yang pertama, untuk membuat rumus pada akun 1. Jadi pada sel A7 atau sel di akun 1 ini, kita klik rumus sama dengan B7 dan I7. Lalu klik enter. Selanjutnya pada sel B7 atau akun 2 kita masukkan rumus COUNTIF. Caranya adalah kita klik simbol fx di sebelah sini, lalu pilih menu COUNTIF, kita klik OK. Untuk rincian kita masukkan I7. Sebelumnya saya isikan lambang seperti mata uang dolar ini untuk semacam menandai tanda mutlak, kurang lebih seperti itu. Kita beri titik 2. Lalu di sini kita bisa menulis manual I7 dan kriteria kita bisa tulis manual atau kita klik selnya. Bisa dipencet OK atau enter. Nah, di sini akan muncul angka 0 dan akun 1 pun akan muncul angka 0. Selanjutnya untuk akun bantu 1 sama seperti akun 1, hanya saja beda letak sel. Masukkan lagi sama dengan D7 dan K7, enter. Lalu kita masukkan rumus COUNTIF sama seperti akun 2, kita klik fx, pilih menu COUNTIF lalu klik OK. Range kita akan masukkan sama seperti tadi ya, K7, K7, kriteria K7. Klik enter. Baik, di sini akan muncul angka 0. Selanjutnya kita bisa kopikan rumusnya ke bawah, lalu akan terisi dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu menulisnya ulang. Nah, hasil rumus pada kolom-kolom tersebut digunakan untuk membantu perumusan pada lembar kerja buku besar dan buku besar pembantu sehingga dapat membaca data-data dalam jurnal. Mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai cara membuat lembar kerja buku besar. Yang pertama, kita menuju ke sheet buku besar terlebih dahulu.
Nah, buku besar ini merupakan hasil pengelompokan data atau transaksi dari jurnal berdasarkan akun. Langkah pertama, jika kita ingin membuat buku besar, maka kita harus membuat tabel seperti yang tertera pada layar ini terlebih dahulu. Kemudian, langkah kedua yaitu kita harus mengganti nama sheet ini menjadi buku besar. Caranya dengan klik kiri 2 kali. Nah, maka bisa diedit nama sheet-nya. Oke, langsung saja kita yang pertama akan membuat rumus pada kolom nomor ini. Nah, ini akan saya hapus dulu. Baik, yang pertama kita akan memasukkan rumus pada kolom nomor. Kita insert function, lalu pilih sum. Number 1-nya kita isi dengan A9, lalu number 2-nya kita pilih angka 1. Lalu klik OK, maka akan secara otomatis muncul nomor 1. Lalu kita tinggal drag ke bawah. Nah, ini nomor akan secara otomatis menjadi berurutan. Kemudian kita akan mengisi kode akun. Klik sel 5, lalu pilih menu data, lalu data validation. Nah, maka akan muncul tab seperti ini. Di menu setting, kita pilih list, karena kita akan membuat drop-down list box. Nah, lalu kita harus kosongkan cek pada ignore blank dan isi dengan cek pada insert dropdown. Lalu pada start ini kita ketikkan sama dengan akun. Lalu pada error rate, pada error message ini kita tuliskan dengan nama maaf kode salah. Nantinya error alert ini akan muncul jika kita salah menuliskan dari formulanya. Lalu klik OK. Nah, nanti akan secara otomatis muncul drop-down list box seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengisi nama akun. Kita klik insert function, lalu pilih VLOOKUP. Nah, kita isi lookup value-nya dengan kode akun di sel 5 ini. Kemudian table array-nya kita tulis def akun. Di mana ini def akun ini merupakan rank lembar kerja daftar akun dalam bentuk nama rank. Terus call index 6-nya kita isi dengan 2 dan rank lookup-nya diisi dengan false. Jika sudah, maka di sini akan tertera cash in bank. Lalu klik OK. Nah, nama akun ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kode akun yang kita pilih. Seperti ini. Nah, oh iya, kenapa ini kita isi dengan 2? Karena merupakan pada daftar akun ini nama akun terletak pada kolom kedua. Oke, kita kembali. Nah, selanjutnya kita akan mengisi pos saldo. Kita klik insert function, lalu kita pilih VLOOKUP. Oke. VLOOKUP value-nya masih sama menggunakan kode akun di sel C5. Lalu tabel array-nya masih sama, def akun. Kemudian call index 6-nya 3. Hal ini karena pos saldo pada sheet akun terletak pada kolom ketiga.
Lalu rank lookup-nya kita isikan sama, yaitu false. Nah, maka akan muncul debit, yang artinya cash on hand ini berada pada akun normalnya debit. Lalu saldo awal isikan dengan insert function, lalu kita pilih VLOOKUP, oke. Lookup value-nya kita masih sama, isi dengan J5, tabel array-nya juga sama, daf akun. Lalu call index 6-nya kita pilih 6, rank lookup-nya kita pilih false. Oke. Nah, tapi pada saldo awal ini kan bisa berupa debit maupun kredit, sehingga kita akan menambah rumus baru, yaitu ketik plus lalu masuk ke insert function lagi dan pilih VLOOKUP. Lookup value-nya isi dengan sel kode akun, tabel array-nya, daftar akun, call index 6-nya 7, rank lookup-nya yaitu false. Kemudian klik OK. Nah, kenapa ini 6 dan juga 7? Karena pada sheet akun, saldo debit awalnya ada di kolom 6 dan juga kreditnya di 7, kolom ke-7. Nah, kemudian kita akan mengisi kolom tanggal bukti keterangan debit kredit dan juga saldo. Sebelum mengisi ini, terlebih dahulu kita pastikan pada jurnal umum kita telah membuat nama ju akun ini. Caranya yaitu kita klik pada sisi kiri atas. Nah, ini akan memblok semua, lalu kita menuju ke tab formula, lalu kita define name, pilih define name ini. Kemudian kita nanti namain dengan ju akun seperti ini. Nah, lalu kita kembali ke buku besar. Nah, pada tanggal ini kita isikan dengan pertama klik insert function, lalu pilih VLOOKUP, oke. Nah, pada lookup value-nya kita isi dengan klik A10, kemudian ketik dan, lalu sel C5 ini kita kunci. Nah, kunci ini dimaksudkan agar nanti tidak bergeser-geser. Lalu tabel array-nya kita isi dengan ju akun, lalu call index 6-nya kita isi 6, dan rank lookup-nya kita isi dengan false. Nah, klik OK. Lalu pada kolom B ini kita harus pastikan jika kita telah mengubah ke short date. Di sini tulisannya NA karena tidak ada transaksi cash on hand. Nah, jika kita ubah misal ke cash in bank, nah maka akan muncul tanggal seperti ini. Lalu kita drag ke bawah. Nah, lalu jika kita kembali ke cash on hand, maka nilai kosongnya kan ini banyak dan akan tentunya sangat mengganggu. Nah, maka kita akan menambahkan rumus. Pertama, kita copy dulu, lalu kita hapus. Nah, insert function, lalu pilih if. Nah, untuk logical test-nya ini, kita tulis is error. Kemudian kita copy rumus yang tadi. Jangan lupa ini tambahkan tanda kurung buka.
false, lalu kita tambahkan dengan sama dengan true. Kemudian value if true-nya kita ketik 2, lalu value if false-nya kita tulis rumus VLOOKUP A10 dan sel C5, lalu kita kunci seperti yang tadi, lalu akun non false. Lalu kita klik OK. Nah, maka ini akan hilang dengan sendirinya. Kemudian kita drag ke bawah. Kemudian untuk menuliskan bukti. Kita sebenarnya ini cukup kopas dari kolom tanggal ini. Arahkan ke formula bar. Lalu kita klik kanan dan copy. Lalu kita klik ESC untuk menormalkan. Lalu klik bukti dan pilih. Nah, ini sebenarnya kita hanya mengubah pada nih ya, call index 6-nya. Jadi ini diganti 7 dan ini juga diganti 7. Lalu enter. Nah, ini memang nggak kelihatan karena di cash on hand kan tidak ada transaksi. Jadi coba kita pindah ke cash in bank. Nah, seperti akan terlihat seperti ini. Lalu kita akan mengisi kolom keterangan. Sama seperti tadi, kita juga hanya perlu copy rumusnya, bisa dengan blok lalu CTRL-C, lalu kita normalkan dengan keyboard ESC ini. Kemudian kita pastenya klik di sel D10, lalu CTRL-V. Nah, ini kan nggak ada bedanya ya, jadinya kita perlu mengubah call index 6-nya kembali menjadi 8. Ini juga menjadi 8. Nah, jika kurang kita bisa memperlebarnya, lalu drag ke bawah. Nah, kenapa sih call index 6-nya itu kita ganti-ganti? Karena pada angka ini menyesuaikan pada kolom jurnal umum ya. Misalnya kan tadi call index 6-nya itu 8. Jadi kolom ke-8 itu ada keterangan ini. Nah, keterangannya nanti akan muncul di sini. Kemudian untuk debit tersebut masih sama, kita hanya perlu kopas ya. Maaf, karena tadi belum saya normalkan. CTRL-C, lalu normalkan, kita paste, lalu call index 6-nya kita ubah menjadi 13. Nah, begitupun dengan kredit ya, kita hanya perlu paste, lalu mengubah call index 6-nya menjadi nomor 14.
lalu kita drag ke bawah. Nah, akan muncul otomatis seperti ini. Nah, baik, kita terakhir akan mengisi kolom saldo. Pertama kita insert function, lalu if. Nah, logical testnya kita isi dengan n, lalu sel di debit yaitu E10 sama dengan tanda petik 2, lalu yang di kolom kredit yaitu F10, lalu sama dengan petik 2 lagi, dan tanda kurung. Untuk value if true-nya kita isi dengan 0, dan value if false-nya kita isi dengan rumus ini, dari if sampai tanda kurung ini. Lalu kita klik OK. Tinggal kita drag ke bawah. Nah, lalu untuk menambahkan kolom jika kurang, nah kita bisa ini, lalu kita drag ke bawah. Nah, akan seperti ini. Dan jika kita ganti-ganti pun akan tetap sama. Oke, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Zidan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Ramadan dengan NIM 8110. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yeni di buku besar. Oke, sekarang lanjut ke buku besar pembantu. Oke, kita ke slide buku besar pembantu. Nah, di sini ada kode pembantu. Nah, kode pembantu ini didapat dari mana? Ya, pertama kita pencet ke data, ada bisa dilihat ya kalian ya, di atas data, lalu klik selanjutnya data validasi. Nah, data validasi ini itu untuk istilahnya untuk mencari data yang sebelumnya sudah masuk ke di sheet sebelumnya. Nah, pertama kan kita setting dulu validasi kriteria allow-nya itu mau berbentuk seperti apa, mau bentuk angka, desimal, jam, waktu, bisa banyak ya ini. Cuman yang kita pilih pada kali ini yaitu list. Lalu untuk ignore blank itu kita uncheck, sedangkan in cell drop down itu kita cek, dan untuk sortnya itu kita menggunakan kode. Maksudnya kode apa? Setelah itu kode yang terdapat di sheet kode itu sendiri. Jadi ada kode C001 sampai seterusnya sampai ketemu S001 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Lalu ke error alert. Nah, alert ini apabila kalau kita mengetik ternyata salah. Nah, di sini diberitahukan mau bentuknya seperti apa, mau stop, warning, atau information. Jadi kalau stop itu secara otomatis kita tidak bisa melanjutkan, langsung dimulai dari awal. Kalau warning itu misal kita salah, ketikannya salah, otomatis masih bisa diketik lagi, cuman ada pemberitahuannya, istilahnya ada warningnya dari Excelnya itu. Lalu informasi ya begitu, ada pemberitahuannya kalau kita salah. Nah, untuk error message-nya itu kita mau istilahnya ketika kita salah mengetik, apa yang harus di kata-kata yang dikeluarkan. Misalkan ini, maaf kode salah, bisa kalian ubah juga wrong code.
Nah, bisa kalian ubah seperti itu ya. Setelah itu kita oke. Coba kalau kita ya apa, ini kan karena list kan sudah pasti benar semua ya. Kalau misalkan kita kepencet A B C, nah otomatis akan keluar ya stop wrong code. Maka itu kita harus retry. Nah, retry kita balikkan lagi. Bentar. Kita balikkan. Nah, itu bisa. Nah, selanjutnya untuk nama relasi. Nama relasi ini dapat dari mana sih? Ya, pertama kita VLOOKUP terlebih dahulu ya. VLOOKUP terlebih dahulu. Local value-nya itu maksudnya kunci dari apa, nilainya itu didapat dari mana ya, kita klik dari kode pembantu tersebut ya. Lalu untuk table array-nya itu ya, karena nama relasi kita harus cari di sheet kode, otomatis yang harus kita cari itu ya sebenarnya sih bisa aja kalian apa, bisa kalian seperti ini ya, karena ini kan bisa kayak gini. Tapi karena apa, karena kita sudah punya ya, kalau nggak salah sebentar, kita itu sudah punya kalau nggak salah ya davcode ya, davcode. Jadi kita ulang VLOOKUP tabelnya ini, table array-nya itu davcode ya, karena kita sudah mengunci ya table yang ada di kode sheet kodenya itu. Lalu untuk call index numbernya itu kita lihat apa sih yang dari apa ya istilahnya, dari sel 1 apa, dari A5, B5, C5. Nah, itu yang kita pilih tuh urutan keberapa. Nah, karena kita ini nama ya, otomatis yang kita pilih yaitu nomor 2. Benar kan? Ada ininya. Lalu kita klik false. Kita ketik false. Selanjutnya oke. Nah, jadi bisa kelihatan ya hasilnya. Bisa. Nah, sesuai dengan kodenya akan keluar nama-nama yang sesuai kodenya itu. Nah, untuk status apa, nah ini untuk statusnya sama seperti nama relasi, hanya saja untuk pengambilan call index numbernya itu yang dipilih itu adalah 3. Karena apa? Karena kan dilihat statusnya, karena status ada di urutan ketiga, diambillah makanya nomor apa, untuk index numbernya itu nomor 3. Nah, saldo awal juga begitu. Karena ini 4, di sini juga untuk urutan keempat itu saldo awal semua. Nah, maka dari itu ini harus apa? Istilahnya ya itu untuk call index numbernya itu ya ini saldo numbernya. Dan jangan lupa ya untuk apa, untuk local value-nya itu nilai, maksudnya untuk kode-kode tetapnya itu ada di ini ya, C5 ya, jangan lupa dimasukkan. Nah, untuk number ini ya bisa kalian ya, maksudnya A9 tambah 1 sehingga apa istilahnya kan A9 itu kan kosong ya, tidak ada angka, ditambah 1 otomatis akan menghasilkan angka 1. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Winda Hafiz dengan NIM 7211419091. Jadi di sini saya melanjutkan penjelasan dari Zidan. Jadi tadi dia sudah menjelaskan mengenai data validasi di kode akun dan penggunaan fungsi VLOOKUP pada nama relasi, status, dan sel awal. Selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk memasukkan rumus atau rumus fungsi if, iserror, dan VLOOKUP pada tanggal, bukti, keterangan, debit, dan kredit. Jadi yang kita lakukan di sini itu langsung saja saya praktikkan ya. Jadi kita tinggal tulis is error pada logical test, kemudian VLOOKUP, lalu kita masukkan lookup value-nya yaitu A10 dan C5, A10
dan C5 nya di absolut. Lalu untuk selanjutnya kita tuliskan tabel array-nya yaitu Jukode, kemudian kolom indeks keberapa yaitu 4, lalu tuliskan false dan tambahkan true. Dan untuk value if false, value if true-nya kita tinggal petik dua kali. Lalu untuk value if false-nya kita tinggal copy dari ini, dari VLOOKUP sampai ke false, kopikan di bawah seperti itu. Nah, biasanya kalau ininya udah untuk number formatnya udah tanggal, itu otomatis akan jadi tanggal. Tapi kalau belum, kita ganti ke tanggal. Nah, dari sini kita kemudian copy rumus ini ke samping sampai ke kredit. Tapi supaya A10-nya ini nggak berubah jadi B2, C2, itu kita harus mengabsolut A10 di absolut. Kemudian kita copy ke samping sampai ke kredit. Nah, dari sini ini kan pastinya kredit dan debit dan kreditnya itu akan berubah menjadi number formatnya akan berubah menjadi tanggal. Di sini kita ubah dulu ke accounting. Jangan lupa mata uangnya diganti ke IDR. Nah, setelah itu kita tinggal lihat ke Jukode. Tadi kenapa kolom indeksnya yang dituliskan pada tanggal itu 4? Itu karena di sini tanggal itu berada pada kolom yang keempat, 1, 2, 3, 4 dari Jukode ini. Lalu yang kita lakukan ini adalah mengubah kolom indeks yang ada di buku besar ini sesuai dengan urutan yang ada pada Jukode. Untuk bukti itu keberapa, keterangan keberapa, debit keberapa, kredit keberapa. Jadi untuk bukti ini berarti ke 5, keterangan ini ke 6, selanjutnya untuk debit kredit itu berarti ke 11 dan 12. Jadi langsung aja kita ganti ini ke 5, lalu keterangan itu ke 6, debit ini ke 11, lalu untuk kredit itu ke 12. Nah, sebenarnya dari setelah ini itu sebenarnya kita bisa ngopi rumusnya ke bawah. Tapi untuk A10-nya ini kita buang dulu. Untuk absolut yang ada di absolut kita buang dulu supaya bisa di copy ke bawah. Nah, saya contohkan nih ke yang tanggal ya, untuk yang sebelahnya bisa menyesuaikan. Nah, di sini ini ketika absolutnya udah hilang A10 dan A10-nya ini, nanti untuk AC5 itu jangan dihilangin absolutnya ya. Jadi kita bisa copy ke bawah. Nah, dan value-nya juga enggak, dan A10-nya juga pasti akan berubah jadi A11, ini jadi A12 gitu. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai penggunaan rumus fungsi if dan and yang ada pada saldo. Jadi di sini itu fungsi dari rumus ini itu adalah jadi kalian cuma tinggal masukkan seperti ini ya. Masukkan seperti ini. Jadi fungsinya ini itu ketika status yang ada di sini adalah account payable, itu secara otomatis rumus ini dengan adanya rumus ini itu saldo awal akan dikurangi oleh debit dan ditambahkan oleh kredit, sehingga bisa dilihat di sini ya, saldonya 12 juta. Jadi saldo awalnya 5 juta ditambah dengan kredit 7 juta, makanya jadi 12 juta. Dan sama kayak yang bawahnya, dan sama seperti yang di bawah, karena di sini itu adalah dari saldo ini 12 juta nanti dikurangi 645 sehingga menjadi 11.400.000 dan seterusnya ke bawah. Tapi beda lagi
Beda lagi ketika statusnya adalah account receivable. Contohnya adalah C01. Kode akun C01, nama relasinya Tokojaya. Jadi ketika statusnya adalah account receivable, apa yang dilakukan rumus ini itu adalah menambahkan saldo awal dengan debit, tapi menguranginya dengan kredit, Makanya dari 8 juta menjadi 3 juta seperti ini. Nah, seperti itu. Baiklah, sebelumnya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.